أنا العبد الذي كسب الذنوب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Rabb kita semua, yang telah memberikan kita kesempatan dengan kudrah dan iradah Allah kita mampu melaksanakan amal soleh. Salah satu bentuk kewajiban kita adalah mensyukurinya dengan menggunakan apa yang telah Allah berikan dengan sebuah bukti nyata. Ya, dengan sebuah bukti nyata. Dipakai untuk ibadah, dipakai untuk berbuat baik. Inilah bentuk syukur kita. Salawat salam tetap dan terus tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya pula, dan para orang-orang yang mengikutinya, mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, sebelum kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang setia, ya, dan akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti? Ya, bagaimana? Mengikuti sunnahnya. Kita, kalau kemarin kita telah menyampaikan, segala aktivitas, segala ibadah kita harus landasi dasarnya dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ikuti apa yang Rasulullah sampaikan. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunub. Jadi, kalau kita ingin mencintai Allah, ya sudah, berarti mengikuti Rasulullah. Ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi ikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Meneruskan risalahnya, bersolawat kepadanya. Rindu, rasa rindu saja ini penting. Ya. Ada nggak yang mencintai seseorang tapi tidak merindukan seseorang itu? Kan nggak ada. Kalau kita mencintai seseorang, pasti kita rindu dengan orang tersebut. Maka rindu ini penting. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya itu mengatakan, ya, kullu ummati yadkhul jannah. Setiap umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat heran, kok ada masuk surga enggan? Wa may aba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga itu? Yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat, ya, dia mengikuti Rasulullah, maka ia masuk surga. Ini syafaat Rasulullah. Barang siapa yang bermaksiat, ya, dan ingkar kepada diri Rasulullah, maka dia telah enggan masuk surga. Nah, maka dari situ kita bawa diri kita, kita bawa jiwa kita, ruh kita, kita bawa kemampuan kita ini untuk apa? Allah dan Rasulnya. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Tidak hanya mengaku-ngaku saya cinta Rasulullah, tetapi harus, oh Rasulullah paginya ngapain, ditelaah itu, dipelajari. Siangnya ngapain Rasulullah, pada malam hari ngapain Rasulullah, makannya bagaimana Rasulullah. Nah, ini penting. Salah satu buku yang bagus itu Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmidzi. Kalau ada rezeki nanti kita taruh di situ, ya, dibaca. Ya, bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana cara berjalannya Rasulullah. Kalau kita sudah rindu, insya Allah Rasulullah akan ingat kepada kita. Ya, alhamdulillah, itu yang dapat kita jawab. Ya, kemudian kita masuk ke surat selanjutnya, yaitu surat apa? Al-Ma'un. Apa artinya Al-Ma'un? Barang-barang berguna. Ya,
Ini diambil dari ayat yang terakhir. Wa yamna'unal, dan mereka itu melarang atau mereka tidak memberikan barang-barang berguna yang tetangganya atau saudaranya butuhkan. Saya mau butuh ini, minjem ini dulu dong. Nggak boleh. Saya minjem ininya untuk keperluan rumah, embernya. Saya nggak punya ember, nggak boleh. Nah, ini surat Al-Ma'un. Tapi ayat-ayat sebelumnya ini menjadi sesuatu yang penting. Maka sebelum kita masuk kepada surat Al-Ma'un, kita akan kasih biasa latar dulu ya, supaya kita masuk ini surat ini berbicara tentang apa. Ya, oke, yang pertama ya, poin yang pertama, surat ini ya berbicara tentang orang ya yang tidak mengimani hari akhir atau dia tidak totalitas dalam beragama. Itu yang pertama. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kita untuk totalitas dalam beragama, dalam berislam. Ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ali As-Sabuni, Syekh Imam Ali As-Sabuni mengatakan apa yang dimaksud dengan kafah itu ya, yaitu adalah udhulu fi dinil Islam bi kulliyatihi. Masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhan, komprehensif, totalitas ya. Bijami ahkamihi wa syara'ihi, dengan segala hukum-hukumnya, dengan segala syariatnya. Tidak boleh masuk Islam itu ambil enaknya, ditinggalkan yang tidak enaknya. Ya, wala ta'khudhu ba'dhan minhu. Jangan kita hanya mengambil sebagian saja di dalam Islam. Maka di ayat yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau mengimani sebagian dari kitab ini tetapi mengkufuri sebagian yang lain? Totalitas. Sedangkan Islam itu mengatur manusia ya, dari urusan-urusan yang besar hingga urusan-urusan yang kecil. Keluar WC saja diperhatikan. Apa doanya keluar WC? Ghufronaka. Terus apalagi? Berjalan diperhatikan dalam Islam ya. Bertamu, apalagi? Macam-macam. Orang yang sakit, bagaimana Islam mengaturnya. Jadi Islam itu lengkap. Maka jangan hanya dipilih saya ini saja. Yang amalan-amalan kecil tidak usahlah. Ini berarti bentuk dari meremehkan ya, meremehkan syariat. Karena kita akan belajar banyak surat Al-Ma'un ini tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan hanya hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hablum minan. Ini yang kedua poinnya. Jadi Islam tadi poin yang pertama, sekarang yang kedua, bukan hanya mengurusi hablum minallah tetapi hablum minan nas. Ya. Berarti kalau hablum minan nas itu adalah ukurannya akhlak kita. Hubungan dengan manusia berarti ukurannya akhlak kita. Ya. Kenapa akhlak ini penting? Ya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan atau akhlaqan. Jadi iman seseorang bisa dikatakan sempurna sampai dia memperbaiki akhlaknya. Ya, sampai ia memperbaiki akhlaknya. Berarti akhlak di dalam Islam itu termasuk dari keimanan, atau bisa kita katakan kesempurnaan dari iman. Berarti akhlak itu bukan hal yang remeh, bahkan tinggi. Karena khuluquhul Quran, kata Ibunda Aisyah ketika ditanya akhlak Rasulullah. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain, al-imanu bid'un wa syab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Ada yang mengatakan 60 cabang. A'laha atau afdaluha, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, at-tauhid, tinggi mengesahkan Allah ya, meniadakan selain Allah untuk menjadikan sesembahan. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah apa? Imatatun ada anit thoriq, menyingkirkan duri, menyingkirkan kayu atau sesuatu yang menghalangi jalan. Itu termasuk dari iman. Al-haya'u
syu'batun minal iman. Bahkan rasa malu saja itu sebagian dari iman. Tentu malu yang baik, contohnya saya malu untuk bermaksiat, saya malu untuk berbohong. Bukan malu untuk beramal ma'ruf nahi munkar, bukan ya. Kalau itu berarti dia takut. Jadi malu itu ya malu tidak tahajud, malu tidak berbuat baik dengan yang lain, itu rasa malu. Dia menjaga rasa malunya. Sahabat yang terkenal dengan rasa malu yang luar biasa adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ya, ini memiliki rasa malu yang luar biasa. Sedangkan ia juga menjadi ahlul Quran. Berarti orang penghafal Quran itu malunya harus lebih dijaga. Ya, tidak mengucapkan atau perkataan yang tinggi hingga orang jauh terdengar. Ya, perkataannya seperti apa? Kalau di dalam surat Luqman ya, kasautil hamir, enggak boleh seperti suara keledai. Gimana suara keledai? Tinggi, melengking, kendor. Ya, itu nanti bisa dipraktekkan sendirilah ya. Atau bisa dicek sendiri suara keledai bagaimana. Enggak enak didengar itu. Kalau suara yang lain boleh, binatang-binatang yang lain. Kalau suara keledai itu melengking, tinggi, kendor. Kendor, tinggi lagi, gitu. Jadi suaranya itu merusak pendengaran. Enggak boleh. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi Islam itu mengatur semuanya. Kemudian yang ketiga, ya, kita dilatih untuk al-ma'un ini berorientasikan akhirat. Apa itu orientasi? Orientasi adalah tujuan. Seorang mukmin, seorang muslim harus memiliki tujuan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Kita diingatkan oleh Allah ya, setelah Allah memerintahkan untuk bertakwa, kemudian Allah mengingatkan agar kita memperhatikan diri kita. Apakah diri kita yang sekarang ini siap untuk berjumpa dengan hari esok. Esok ini adalah hari kiamat, hari pembalasan, hari yang mana semua amal dihisap oleh Allah. Siap atau tidak? Nah, disitulah. Berarti orientasinya bukan hanya dunia, tetapi akhirat. Bukan besok saya mau makan apa, besok saya mau ngapain. Di dunia saja tidak, walaupun itu terpikirkan oleh kita, tetapi di akhirat saya membawa amalan apa? Apakah saya sudah pantas meletakkan mahkota kepada kedua orang tua saya? Yang terangnya mahkota itu lebih terang daripada cahaya dunia dan isinya. Ini kan luar biasa. Ya, di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Para penghafal Al-Quran. Atau apakah saya sudah pantas menjadi keluarga Allah dan orang yang dikhususkan oleh Allah? Nah, dipikirkan ke akhiratnya. Ya. Atau tentang dalil manzilah saya sampai mana? Karena nanti yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para ahli Quran, ikra. Ya, wartaki, ikra, warqa wartaki. Ya, warattil kama kunta turattil fid dunya. Apa manzilahnya sampai sekian sampai sekian? Ya. Tentunya orang yang biasa murojaah, yang biasa dekat dengan Al-Qur'annya secara banyak dalam hitungan juznya, contoh juz 20, juz 25 ya, atau 30 juz sekaligus ya, itu maka akan manzilahnya berbeda dibanding orang yang hanya murojaah sedikit-sedikit di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya semangat. Karena bacaan Al-Qur'an kita menentukan manzilah kita di akhirat nanti. Nah, ini orientasinya akhirat. Ya, bukan hanya duniawi saja. Ini tiga ini sebagai pengantar poin sebelum masuk surat Al-Ma'un. Ya, mari kita akan masuk surat Al-Ma'un. Ini pembukaannya sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya bagaimana? Ya, apakah kau tidak melihat wahai Muhammad itu tentang orang yang mendustakan agama? Ini sebuah pertanyaan. Bukan Rasulullah tidak melihat. Rasulullah melihat dan bahkan kaum muslimin juga melihat. Tetapi ini adalah peringatan, ya, attention, peringatan bahwasanya ini loh, ternyata nanti sifat-sifat yang disebutkan di bawah, jauhilah sifat tersebut. Karena kalau kita ada ya, dari sifat-sifat kita, ya, yarhamukallah, dijawab bersinnya itu, ya. Kalau ada sifat-sifat
kita masuk ke sifat-sifat yang di bawah nanti disebutkan, berarti kita telah mendustakan agama. Atau kita masih setengah-setengah dalam beragama, dalam berislam. Nah ini, ya. Jadi pertanyaan tapi buat peringatan, karena banyak pertanyaan dalam Al-Quran, ya kan? Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Terus dijawab enggak. Kadzabat Samud wa Adun bil qaryah. Pertanyaannya enggak dijawab. Kecuali ada juga yang dijawab. Al-qaryah, mal qaryah, wa ma adraka mal yauma yaqumun nas. Baru dijawab. Ada pertanyaan dalam Al-Quran yang dijawab, ada yang tidak. Ya. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Nah, seperti itu ya. Jadi enggak semua pertanyaan di dalam Al-Quran itu dijawab. Ada yang menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini tadi peringatan. Ada yang menunjukkan bahwasanya tidak. Awalam ya'ninil ladina min qablihim an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Di situ juga tidak dijawab. Surat Al-Hadid ya. Apakah belum waktunya hati-hati kalian itu takut kepada Allah? Wa ma nazala minal haqq. Atau dengan sesuatu Al-Quran ini yang diturunkan kepada kalian ya. Itu tidak dijawab di ayat berikutnya. Tetapi bahwasanya ayat itu menunjukkan, ayo kapan lagi? Harusnya sudah waktunya. Tetapi kenapa belum takut kepada Allah? Nah ini pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran ya. Jadi pertanyaan ini adalah menunjukkan peringatan ya. Yukadzibu ya. Yukadzibu di sini bukannya dia mengingkari, tapi sengaja berdusta. Berbeda. Kalau berdusta itu dia sebetulnya sudah tahu. Orang bohong itu sebenarnya sudah tahu nggak? Sudah tahu. Kalau mengingkari kadang dia belum tahu, belum dapat ilmunya. Ya, saya masih kafir misalnya, karena belum dapat ilmunya, belum dapat hidayahnya. Tapi kalau kadzab, ya, bohong, itu berarti dia sebetulnya sudah mengetahui Islam suruh begini, tetapi dia berbohong. Itu tadi pergi kemana? Ke sana, beneran? Enggak, ke sana. Bohong, padahal dia tahu kalau dia pergi ke sana. Nah inilah orang yang kita akan bahas adalah orang yang mendustakan agama. Nah, ad-din di sini satu artinya agama, yang kedua yang dibanyak pendapat oleh ahli tafsir adalah ad-din pada surat Al-Fatihah. Apa? Maliki yaumiddin, artinya hari pembalasan. Ini yang kita pakai. Jadi ad-din di sini selain artinya agama adalah artinya hari pembalasan. Yaumul hisab. Ya, coba kalian bayangkan. Orang kalau tidak percaya dengan yaumul hisab, hari pembalasan yang semuanya akan Allah balas sebanding dengan apa yang ia lakukan, dia tidak percaya akan itu. Bagaimana ya apa yang ia lakukan di dunia? Azwar, bagaimana apa yang dia lakukan di dunia kalau dia tidak percaya tentang hari pembalasan di kemudian hari? Berbuat sesukanya, ya kan? Nah, kalian misalnya malam ada muhasabah, ya, ada hukuman. Kalian kalau nggak tahu ada hukuman, nah kalian nanti kendor amalannya. Contoh ringan seperti itu. Orang yang nggak tahu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, sudahlah akhirat itu tidak ada, hari pembalasan itu tidak ada. Berarti dia akan melakukan apapun hal yang ia sukai, ia kehendaki, semau-mau dia. Ya ini rusak ini. Makanya di dalam halaman di setiap Al-Quran Allah tidak lepas mengingatkan tentang negeri akhirat. Ini bukti bahwasanya akhirat adalah orientasi, bukan hanya duniawi saja. Nah, ini makanya kalau sudah nggak percaya tentang hari akhir, hari hisab, maka ini kemaksiatan-kemaksiatan ia akan lakukan. Ya, lanjut. Ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, mereka itulah orang-orang yang menghardik atau tidak menyayangi atau keras kepada anak yatim. Itu tidak boleh itu kesana. Ya, maka dari itu ayat ini menunjukkan bahwasanya kita itu akan dihisab. Ada anak yatim. Bagaimana sikap kita kepada anak yatim? Ya, jangan ikuti hawa nafsu kita.
Ah, dia orangnya nakal, anak yatim itu. Wah, dia, nah kan biasanya begitu di sosial kita. Padahal anak yatim itu adalah investasi terbesar kita untuk kita beramal besar kepada anak yatim ini. Dan Allah sudah banyak berbicara tentang anak yatim, tentang seorang yang yatim di dalam Al-Quran. Ya, maka inilah, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Maka di dalam surat Al-Qiyamah, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil. Coba apa hubungannya kiamat dengan nafsul lawamah? Karena orang yang nggak percaya kiamat, orang yang nggak percaya hari akhir, maka dia nafsunya itu ya lupa kadang. Makanya nafsu lawamah, sebagian mufassir menyebutkan dia nafsu yang terkadang bimbang. Sudah taat, di dalam waktu yang lain dia bermaksiat. Nanti sudah bermaksiat lama, dia taat lagi. Ini nafsu lawamah. Ya. Maka orang yang kalau tidak ingatnya akhirat, tidak ingatnya hari akhir, dia pasti bermaksiat karena dia tidak memikirkan apa yang ia perbuat itu akan dibalas oleh Allah. Ini nafsu lawamah. Ya. Maka kalau orang berbuat sesuatu dicek, dan modal baiknya, setiap hati manusia itu sebetulnya sudah dikasih alarm sama Allah. Sudah dikasih alarm. Jadi kalau sesuatu itu buruk, pasti sebetulnya manusia itu ada hati kecilnya melarangnya untuk melakukan itu. Cuma tergantung, kalau hawa nafsunya besar, la ammaratun bisu, wah itu laksanakan aja itu. Tetapi kalau dia ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Tinggal hawa nafsunya yang mana nih? Maka albirru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi. Kebaikan, ya, nilai kebaikan itu adalah semua perbuatan baik, atau bisa kita namakan akhlak yang baik. Itu kebaikan. Wal ithmu, dan dosa adalah ma haka fi nafsi. Kalau di hati kita tuh ada keraguan, nah itu perbuatan dosa. Ya, lakukan nggak ya? Ya, wa karihta alaihi ayatali alaihin nas, dan kita tidak menyukai perbuatan itu dilihat oleh orang lain, oleh manusia yang lain. Ya, jadi itu perbuatan yang harus kita cek dalam nafsu kita. Ada anak yatim, bagaimana yang kita lakukan? Menyantuni, mengasihi, karena itu peluang besar. Kenapa saya katakan itu peluang besar? Karena Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, saya nanti di dalam surga bersama orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini. Dia menunjukkan jari tengah dan jari telunjuknya. Bahwasanya ini menjelaskan para ulama ahli hadis, dekatnya Rasulullah dengan orang yatim membuat Rasulullah juga dekat kepada orang yang menyantuni anak yatim. Rasulullah dekat dengan anak yatim dan lebih dekat juga dengan orang yang menyantuni. Jadi itu sebetulnya peluang besar ada anak yatim di antara kita. Paham? Nah, ini terkadang ya, orang berislam memikirkan hanya amalan-amalan mahdoh, ibadah-ibadah mahdoh, ya sholat, ya apa. Tetapi apa? Hubungan manusianya tidak jalan. Hubungan manusia tidak jalan. Peri kemanusiaannya, nah, bahasanya begitu. Amalan sosialnya. Ya. Di dalam Al-Quran, Masya Allah, lebih-lebih banyak ya. Ya, innal ladina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim wa sayaslawna, Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Surat An-Nisa ayat 10. Orang yang memakan harta anak yatim, maka di dalam perutnya nar, api. Wa sayaslawna, dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Itu luar biasa. Masya Allah ya. Nah, ini karakter ini juga diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat 17-18 ya. Bagaimana? La wala qalla bal la tukrimunal yatim wala tahad ala ta'amil miskin. Masya Allah.
karakter yang harus kita jauhi. Nyambung ini, tidak menganjurkan memberi makan anak miskin. Ini di bawahnya orang-orang miskin. Ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 220 itu dijelaskan tentang anak-anak yatim. Ya. Tapi sebelumnya coba maju sedikit, ya ini 219. Kalian sudah hafal semua ini ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah Subhanahu wa taala membuka dengan pertanyaan tentang judi dan khamar. Setelah Allah jelaskan, ya, walaupun ayat ini dimasuk ya, dinasakh. Kemudian di akhir ayat itu dijelaskan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di ayat lahir itu, makanya saya anjurkan berhentinya di fid dunya wal akhirah, bukan di tatafakkarun. Di ayat itu Allah menjelaskan, demikian itu Allah telah jelaskan, Allah telah gamblangkan semuanya. Untuk apa ayat-ayatnya? Untuk apa? Untuk kita berpikir, untuk kalian memfikirkan, ya, mentafakuri tentang apa? Dunia dan sebetulnya ini nyambung. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian berpikir tentang dunia dan bukan hanya dipikirnya tentang, tetapi akhirat. Ya. Baru setelah itu wa yas'alunaka 'anil yatama. Dibuka lagi. Ya, setelah tadi dititik ya, pemberhentian, baru dibuka lagi wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan ditanyakan kepada kalian, Muhammad, yaitu tentang yatim, anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Kalau kita mampu memperbaiki hubungan, mampu menolong, mampu menyantuni mereka, maka itu kebaikan bagi kalian. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya. Kalau engkau bisa memanfaatkan, bisa menolong mereka, maka ia akan menjadi kawan kalian di dunia maupun di, Masya Allah. Maka dekat-dekatlah dengan anak-anak yang yatim. Ya. Jadi ini anjuran, dorongan untuk kita dekat dan memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim. Nah, kemudian pertanyaannya, yatim itu apa? Nah, ini kan anak yatim, ya itu para ulama telah membahasnya. Ada dua sebetulnya. Yang pertama mengatakan anak yatim adalah anak kecil, ya, yang meninggal bapaknya dan usianya belum balik. Kalau udah balik bukan yatim lagi, ya, dia sudah menikah, sudah bekerja. Ini penting karena kenapa ini penting? Ya. Ini untuk agar kita lebih teliti ketika kita memiliki lembaga panti asuhan. Ya. Dana donasi yang masuk untuk anak yatim, dilihat dulu yatim beneran atau bukan. Kan dia sama juga tidak mampu, Ustaz. Ia tidak mampu berarti masuknya du'afa atau orang yang membutuhkan, bukan anak yatim. Ingat, anak yatim adalah anak yang masih kecil ditinggal orang tuanya dan dia belum ditinggal meninggal. Kemudian yang kedua tidak jauh berbeda, definisinya adalah yang ditinggal saja oleh orang tuanya atau terlantar. Keduanya bisa kita namakan yatim. Walaupun ada pendapat yang satu saja, yang ditinggal meninggal. Ada juga yang pendapat ya sudah nggak ada yang mau ngurusin, ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu kemana. Bapaknya ya, bukan ibunya ya, bapaknya nggak tahu kemana. Ya. Jadi kalau ditinggal ibunya bukan yatim. Ya kalau di Indonesia piatu, tapi piatu bukan bahasa Arab. Kenapa kok harus bapaknya? Karena kan laki-laki itu tulang punggung keluarga. Ada kewajiban untuk mencari nafkah. Nah ini definisi ini, pengertian ini penting dijelaskan. Ya, fadzalika yad'ul, Allah pakai fadzalika. Antum tahu orang yang enggak beriman dengan hari akhir? Kata Allah, tuh orang yang menghardik anak yatim. Bukan wahada, bukan ini tapi itu. Fadzalika bukan fahada tapi fadzalika. Menunjukkan bahwasanya Allah sangat jauh dengan orang ini. Ya kalau inilah orang yang itu ya dekat dengan Allah berarti nih. Ya, fadzalika berarti itu tuh.
orang yang menghardik anak yatim. Bukan inilah orang yang menghardik anak yatim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menjauhkan diri dengan orang yang menghardik anak yatim. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil, dan ia tidak menganjurkan atau memerintahkan atau mengajak orang untuk memberikan makan orang miskin. Kok mengajak Ustaz? Iya, mengajak aja dia tidak mau, apalagi iya memberi. Mengajak aja nggak mau, apalagi ngasih. Ayo. Ya, itu aja nggak mau dia. Udah nggak usah. Nah ini, ya, ini tidak mengajak memberi makan orang miskin. Nah, adapun miskin ya dan fakir, ini definisinya jelas ya. Kalau fakir ya, dia udah tidak punya kerjaan, kebutuhannya tidak bisa tercukupi, ya sudah fakir saja. Hidup sebatang karang. Kalau dia punya keluarga ya dengan keluarganya yang serba kekurangan, tidak tahu mau kemana, ini fakir. Maka zakat fitrah ya ini untuk fakir dan untuk miskin. Ya, nanti baru zakat. Walaupun ada yang tambah zakat ya, untuk yang lain boleh, tapi ya diperuntukkan zakat fitrah ya untuk fakir dan miskin. Nanti baru zakat mal, baru buat 8 asnaf itu. Ya, 8 asnaf itu ya gharim dan lain sebagainya, fisabilillah, ibn sabil dan lain sebagainya. Nah ini, adapun miskin, dia punya kerjaan, dia punya penghasilan, tetapi tidak cukup. Nah contoh, orang tua kita punya anak 6, gajinya 300.000 sebulan, cukup nggak? Ya begitulah. Ya jadi orang itu miskin berarti. Maka didata harusnya ya. Maka didata yang miskin siapa, yang fakir siapa. Tapi keduanya sama-sama kita harus santuni. Yang miskin iya, yang fakir iya. Yang miskin wajib disantunin, apalagi yang fakir. Udah, fakir miskin. Ya. Kenapa ke ta'amil miskin? Bukan ta'am lil miskin. Wala yahuddu ala ta'am lil miskin. Ta'am makanan untuk orang bukan, tetapi ta'amil miskin. Makanannya orang miskin. Sebetulnya ada pada harta kita, itu hak orang-orang, bukan punya kita. Jadi sebetulnya adanya orang nggak mampu di sekitar kita, itu sebetulnya ada harta kita yang sebetulnya menjadi hak mereka, bukan harta kita. Ta'amil miskin, makanannya dia, ya, bukan ta'amil miskin, bukan untuk dia, tapi memang punya dia. Maka zakat itu kan hukumnya wajib. Yang nggak zakat itu diperangi zaman Abu Bakar. Ya, jangan sampai, tapi juga jangan sampai ngaku-ngaku miskin, padahal punya rumah, punya motor, punya mobil, ngantri ke beras miskin misalnya, atau ngantri penerima zakat. Ya ini nggak boleh juga. Harusnya ya dia belajar mengeluarkan yang menjadi hak orang lain. Nah ini ada hadis bagus ya, yang diriwayatkan oleh Abu Darda, bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar bahwasanya Rasulullah yaqul, berkata, "Ubuhuni ad-du'afa." Kumpulkan, datalah ya orang-orang yang du'afa di antara kalian, yang tidak mampu. Ya. Ditutup boleh. Tutup dulu. Nah, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Biarkan. Kumpulkanlah, carikan saya, yaitu orang-orang yang tidak mampu. Nah, untuk apa kata sahabat ya? Fa innama turzaquna wa tunsoruna bidu'afaikum. Karena salah satu sebab kita diberikan rezeki, kita diberikan pertolongan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya apa? Orang-orang yang lemah di sekitar kita. Jadi sebetulnya Allah memberikan harta kepada mereka secara tidak langsung, tetapi melewati kita. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Jadi di dalam harta kita itu ada hak-hak mereka yang harus kita tunaikan, keluarkan.
Ini sebabnya pertolongan Allah datang dan sebabnya rezeki Allah datang kepada kita itu lantaran adanya orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ini salah satu sebabnya. Walaupun sebetulnya sebabnya karena memang Allah memberikan rezeki kepada kita juga, karunia kepada kita juga karena keutamaan yang mungkin kita miliki atau dengan amalan yang kita kerjakan. Tetapi salah satu sebabnya adalah, makanya jangan sampai ya kita meremehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu di sekitar. Allah hadirkan mereka itu agar kita mampu berbagi hak-hak yang mereka punya di dalam diri kita. Jadi jangan merasa harta yang kita miliki punya kita semua. Bukan. Kan cuma 500.000 saja yang saya pegang. Walaupun 500.000 itu ada haknya orang lain. Maka latihlah diri kita mengeluarkan walaupun sedikit-sedikit. Tatkala nanti kita sudah besar, kita sudah memiliki kekayaan yang cukup, kita tidak kikir, tidak bakhil untuk mengeluarkan harta yang menjadi hak orang lain itu. Ya. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kenapa kok demikian. Karena orang-orang miskin, gak punya uang, orang-orang yang tidak mencukupi kehidupannya, dia kalau berdoa itu lebih khusyuk. Kenapa lebih khusyuk? Karena dia tidak memikirkan tentang dunia. Tetapi lain dengan orang miskin sekarang yang sehariannya juga mikirin dunia terus, ya, kerja nggak kaya-kaya. Yang bilang orang miskin, berarti tujuan dia kaya. Kalau dulu orang miskin itu sengaja miskin. Rasulullah itu kaya, para sahabat itu kaya. Tetapi pernah nggak Rasulullah nggak makan? Pernahkah Rasulullah dan para sahabat kelaparan? Bukan berarti Rasulullah tidak mampu kaya. Mudah sekali. Cuma apa? Ini menjaga, ini luar biasa akhlak Rasulullah, menjaga agar dia itu selalu merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Terkadang dia tidak ada makanan puasa, Masya Allah. Para sahabat demikian, apalagi Abu Hurairah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, Sufah, ya. Sehariannya nutut ilmu, ngaji, ngulangi hadis, hafal Quran. Ya, ini ngajarkan hadis, itu ya. Untuk nyari makanan. Nah, luar biasa. Ini dan ini dipraktekkan pada ulama besar ya, ini Hasan Al-Basri. Luar biasa. Nah, selanjutnya. Ya, jadi itu ya. Pentingnya belajar per huruf dari Al-Qur'an tadi. Ayat 4 dan ayat 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim celakalah. Walaupun wail dalam arti lain adalah nama dari neraka. Jadi nama dari neraka itu wail. Ya, celakalah bagi mereka yang sholat. Musallin itu yang terus-terusan sholat. Bukan yang tidak sholat, tapi yang terus-terusan sholat. Celaka. Alladzina hum an sholatihim, tetapi mereka itu lalai dalam sholatnya, sahun. Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa orang yang lalai itu yang pertama dia sholat terus, tetapi terkadang lupa. Ya, contoh begini, dia sholat, lupa lagi, nggak sholat. Akhirnya di akhir waktu. Contoh sholat zuhurnya, ya, tadinya pas sholat zuhurnya lewat, deketin asar. Sholat asarnya deketin maghrib, sholat maghribnya deketin isya. Kan kita sudah sampaikan kalau kita mau ya mengakhirkan sholat bisa sholat isya. Bukan sholat subuh. Nah, sholat subuh tepat waktu. Ya, maka ketika itu kata Imam Ibnu Mas'ud menanyakan hal ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahab ilallah. Amalan apa yang dicintai Allah ya Rasulullah? Yang pertama adalah as-shalatu ala waqtiha. Adalah sholat tepat waktu. Baru yang kedua birrul walidain, yang ketiga baru jihadu fi sabilillah. Baik, kemudian tadi apa? Dia sholatnya tidak tepat waktunya. Kemudian yang kedua adalah dia itu pas sholat meninggalkan kekhusyuan, lalai dalam khusyuknya. Jadi sholat ya seperti apa? Burung atau ayam yang mematuk makanan dalam hadis Rasulullah. Jadi tidak fokus soalnya, tidak khusyuk, tidak khusyuk. Pikirannya apa? Jemuran. Pikirannya apa? Apa aja macam-macam. Setoran. Nah,
Salat maghrib, Allahu Akbar. Duh, ini habis maghrib setoran belum siap. Ya. Nah, ini pikirannya ke situ. Ini nggak boleh ini. Ya. Makanya awwalu ma yuhasabu bihi abdu bis sholati. Yang pertama kali amalan dihisab adalah sholatnya. Maka perhatikanlah sholat kalian. Ya, kalau sholat beres, nanti urusan yang lain akan Allah bereskan. Sholatnya baik, maka amalan yang lain akan Allah lancarkan. Ya, ini penting. Jadi itu apa? Dia sholatnya tidak tepat waktu yang pertama, kemudian dia tidak menjaga kekhusyuan dari sholat, ya. Atau bisa yang ketiga memang dia bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak. Atau sholatnya seminggu sekali, sepekan sekali sholat Jumat, atau kadang sholatnya setahun 2 kali. Idul Adha sholat sunnah lagi ya. Idul Adha dan Idul Fitri sholat sunnah, tapi dia meninggalkan sholat wajib setahun demi 2 sholat sunnah. Nah, ini juga kenapa kok lebih milih sholat sunnah? Karena rame, suka yang rame. Nah, Insya Allah ini luar biasa. Ya, jadi Wail itu tadi celaka betul orang-orang yang seperti itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 menjelaskan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian. Terutama salat kalian di pesantren aja. Salat asar berat enggak? Habis istirahat, habis bahasa Arab, apalagi yang di luar belum selesai rapatnya, ada meeting, kerjaannya belum selesai, terus apalagi di jalan macet, urusannya belum selesai dan sebagainya. Maka di daerah Temanggung itu pernah Ustadz ke sana ya tahun 2014-an lah. Itu para petani-petani tembakau itu sholatnya jam 5 asarnya. Kenapa kok jam 5? Ini kan sudah hampir mendekati setengah 6 jam-jam yang dilarang waktu untuk sholat, yaitu ketika matahari mulai terbenam, belum terbenam tapi mau terbenam, itu nggak boleh, waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau maghrib itu sudah terbenam, ini malah jam-jam 5 sholatnya, atau lebih dari itu kadang. Kenapa? Karena ya kalau jam 4 dia belum selesai, habis mandi nanti dia nyawah lagi, kotor lagi. Jadi dia selesaikan sampai jam 5 baru mandi sholat asar. Insya Allah mengakhirkan waktu asar. Padahal itu nanti masuk ke waktu-waktu ya. Ini nggak boleh. Maka karakteristik seorang mukmin pewaris surga. Ada seorang mukmin pewaris surga. Nah, dalam ahli tafsir mengatakan kalau kita mengamalkan surat Al-Mu'minun ya, dari ayat 1 sampai 11 itu 10 ya, itu ada 6 karakter. Kalau kita amalkan betul, itu kita pasti masuk surga, insya Allah. Nah, salah satunya, bahkan ada 2 ayat itu, adalah menjaga sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim hafidhu. Dia menjaga sholat-sholatnya. Tapi juga yang di atas, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dan dijaga waktunya. Jadi kualitasnya dijaga, kuantitasnya juga dijaga. 2 segi. Nah, inilah karakter yang tidak rugi, karena di situ sebenarnya aflaha mu'minun, orang yang beruntung. Ya. Dia tidak rugi, dia adalah orang yang beruntung dan menjadi pewaris surga. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa humul. Ya. Jadi dia mewarisi firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya, insyaallah. Kita masuk ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Apa yura'un? Ria. Dia senang banget dilihat orang. Tapi bukan berarti takut nggak dilihat orang, nggak beramal, nggak boleh, itu juga sudah ria. Maksudnya dia tidak bisa mengatur hatinya, menjaga niatnya, menjaga tujuannya. Berarti memang kalau begitu Ustaz, berarti ini menggambarkan orang-orang munafik dong. Iya, memang surat ini menggambarkan orang-orang munafik yang ia beriman tetapi tidak totalitas dalam keimanannya. Coba menghadirkan anak yatim, tidak menghancurkan memberi makan orang miskin, dia lalai dalam sholatnya. Ini kan orang-orang munafik. Dia ria, ya. Wala ya'tuna sholata illa wahum usala, wala yunfikuna illa wahum karihun. Kenapa Adam?
Dia kalau lagi sholat, ya, apa ayatnya tadi? Wala yatuna sholata illa wahum kusala, wala yunfikuna illa wahum. Dia tidak datang ketika sholat kecuali dengan rasa malas. Orang munafik. Dan dia tidak berinfak kecuali terpaksa. Orang munafik. Jadi ada yang nggak beres dengan hatinya. Di dalam ayat yang lain, innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. An-Nisa ayat 42. Dia hendak mempertipu daya Allah, padahal dia telah mempertipu daya dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa. Dia itu riya. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar. Ya, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi di dalam hatinya tidaklah ia mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah, ini jangan sampailah. Ya, apalagi para penghafal Al-Quran, para pengemban dakwah, para dai, itu harus selalu ingat Allah di dalam hatinya. Sehingga kita kalau berbuat buruk, oh enggak, ada Allah. Oh, perbuatan ini nanti akan dihisab. Karena itu, ya, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan orang itu beriman ketika dia sedang berzina. Dia beriman, tetapi kalau lagi berzina, ya dia tidak beriman karena keimanannya lagi pergi. Maka ditegaskan lagi, la yusyrik syarik hina yasyrik wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang mencuri itu ketika dia sedang mencuri. Dia beriman, aku beriman, lagi mencuri, berarti pas lagi mencuri. Ketika sedang mencuri, dia tidak beriman, kan dia tidak mengingat Allah, tidak mengingat dosa yang akan dia emban atau balasan yang dia akan peroleh ketika sedang mencuri itu. Makanya zina, mencuri itu adalah hukuman-hukuman yang berat, ya, perbuatan-perbuatan dosa besar. Ya, yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan dia juga tidak mau membantu tetangga, temannya, sahabatnya, kaum muslimin secara keumuman. Ya, dengan apa? Al-ma'un, barang-barang yang berguna. Di dalam tafsir mengatakan bisa faksun, yaitu apa? Kampak. Ya, kalau dulu buat ngapain kan kampak, atau cangkul kalau sekarang, atau pisau. Padahal kan tetangga mungkin butuh, ya silakan kita pinjami. Atau dalun, apa? Ember. Saudara kita butuh ember, ya dipinjami. Jangan sampai enggak lah nanti rusak. Hal remeh loh, hal kecil bisa merusak agama karena hatinya nggak bersih. Ya, kemudian apa? Al-ina, ina itu tempat air, bisa panci atau teko atau lain sebagainya. Mungkin saudara kita butuh inaknya kita pakai, ya silahkan dikembalikan lagi. Nggak usah dipinjemin, nanti rusak. Nah, ini berarti kotor hatinya. Sedangkan hati kotor, hati yang berpenyakit, ini ciri orang yang munafik. Walaupun zahirnya dia Islam, zahirnya dia Muslim. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi surat ini memberikan dorongan agar kita memberi makan anak yatim, orang miskin, memperhatikan waktu-waktu sholat dan kekhusyuannya, ya, serta ibadah-ibadah yang kita lakukan segalanya hanya untuk Allah. Serta di akhir surat ini kita menjaga agar kita selalu berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Apa yang kita mampu, punya ini gelas, saudara kita gelasnya kurang, ini ada gelas setengah lusin, pakai. Nah, inilah akhlak dari seorang. Jadi Islam itu mengatur dari hal-hal yang besar hingga hal-hal yang kecil. Maka ketika Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat yang sedang berkumpul, atadruna anil muflis, apa orang yang rugi itu? Kata sahabat, orang yang rugi itu tidak punya dirham, tidak punya kekayaan. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang rugi itu nanti dia datang pada hari kiamat membawa amalan sholatnya, sholat besar, amalan membawa puasanya, puasa juga amalan besar, membawa amalan zakatnya atau infaknya, tetapi apa? Dia juga membawa amalan-amalan yang buruk. Apa contohnya? Menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, mengambil hak orang lain, tidak memberikan hak orang lain yang menjadi haknya. Nah, ini ya, membuat sakit atau zalim terhadap orang-orang sekitarnya. Nah, ini
maka amalan-amalan yang kita kumpulkan tadi hilang seketika. Ya, tinggalnya dosa. Nah, ini nggak boleh. Kita sudah ngafal Quran sekian ayat, kita kumpulkan pahalanya, tapi di sisi lain akhlaknya buruk, hilang amalan Qurannya. Nah, penting ini ya, hablum minallah dan hablum minan. Makanya faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au yasmut. Berkata baik atau diam. Kemudian selanjutnya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Dia memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Maka kalau ada siapapun tamu ke Pondok Al-Fatih, silahkan. Ini adalah akhlak yang luar biasa. Antum ambilkan gelas, antum ambilkan minum, antum ambilkan seadanya dipahat. Ya, jangan sampai ada tamu yang ke pesantren dicuekin, didiemin. Ditanya, Pak cari siapa, Ibu cari siapa, dipersilahkan di tempat yang layak. Ini penting sekali. Ya. Karena ada ya, kejadian suatu saat ke pesantren didiemin. Ya. Mau tanya ke siapa, bingung, lihat. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ada siapapun, terutama tamu atau tetangga, dia butuh pertolongan kita. Ada apa yang bisa saya bantu? Ya, begitu. Karena bisa jadi itu menjadi asbab kita masuk surga. Kita nggak tahu, bukan amalan-amalan yang besar, bahkan amalan yang kecil itu jadi kalau kita jaga itu menjadi luar biasa amalannya. Ya, maka dari itu mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang telah kita bacakan ini, dan Allah menetapkan keistiqomahan iman dalam hati kita sehingga kita dapat mewarisi surga atau jannahnya Allah yang dinamakan Firdausul A'la. Ya, sekian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.